Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Meita Sari, kelas Manajemen Pendidikan Islam A, dosen pengampu Ibu Herni Irmayani MPD, mata kuliah Pengantar Kurikulum. Pengertian K13. Kurikulum 2013 adalah kerangka berbasis kompetensi yang menegakkan pada pengembangan potensi siswa melalui pendekatan holistik dan interaktif. K13 mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia modern. Selanjutnya, kelebihan K13 terdiri ada 3. 1. Relevan aktual. K13 dirancang untuk menyelenggarakan siswa dengan kebutuhan zaman sekarang, mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang relevan dan up to date. 2. Interaktif dan berbasis keterampilan. K13 mempromosikan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan mendorong perkembangan keterampilan seperti kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Contohnya, kritis. Siswa harus memiliki pikiran yang kritis supaya dia bisa menanggapi pembelajaran dengan cepat. Kreativitas, seperti siswa membuat karya ilmiah atau membuat praktek-praktek lainnya. Komunikasi, itu tuh bermanfaat supaya siswa itu pintar public speaking, bicara di depan umum. Dan kolaborasi, supaya anak itu mengajak teman-temannya untuk membuat event bareng, seperti membuat event tentang anime atau tentang sejarah Indonesia. 3. Pembelajaran inklusif. K13 mengakomodasikan keberagaman siswa, memungkinkan setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Kita juga sebagai calon guru harus mendorong siswanya ke jalan yang dia maui. Contohnya, dia mau melukis atau menggambar misalnya. Kita sebagai guru harus mendukung dia supaya dia akan berkembang di dunia modern, supaya gambaran atau lukisan dia akan bisa dia jual dan mendapatkan cuan. Selanjutnya adalah kekurangan K13 terdiri ada 2. 1. Pelaksanaan tidak konsisten. Pelaksanaan K13 di berbagai sekolah belum seragam, mengakibatkan adanya perbedaan dalam mutu pendidikan antara daerah. Contohnya, daerah A sudah berkembang mengikuti zaman sekarang, sedangkan daerah B tidak berkembang karena minimnya dunia digital. 2. Kebutuhan pelatihan yang tinggi. Guru dan staf sekolah membutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk menerapkan K13 secara efektif. Sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah ingin mengikuti zaman, tapi sekolah tidak mau membiayai kebutuhan sekolah. Jadinya sekolah ini tidak efektif. Lanjut, manfaat K13 bagi guru dan siswa. Bagi guru, 1. Peningkatan keterampilan mengajar yang lebih interaktif dan inovatif. 2. Peluang untuk kolaborasi dengan guru lain dan berbagi praktik terbaik. 3. Penilaian kompetensi yang lebih holistik dan berbasis portofolio. Bagi siswa, 1. Peluang untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaborasi. 2. Mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata. 3. Peningkatan pemahaman dan penerapan pembelajaran dalam konteks yang relevan. Fungsi K13 ada 3. 1. Orientasi aksi pendidikan. K13 membantu menyediakan pedoman dan arah yang jelas untuk sistem pendidikan kita. 2. Penyelenggaraan kurikulum. K13 membantu menyediakan pedoman dan arah yang jelas untuk sistem pendidikan. 3. Pengembangan potensi. K13 mendorong pengembangan potensi siswa secara holistik yang mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial. Pro dan kontra K13. Pro, pengembangan potensi siswa lebih terfokus dan holistik, supaya siswa harus memiliki keinginan untuk memilih jurusan kuliahnya dia nanti. Persiapan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan yang kompleks, supaya siswa ada tujuan untuk kedepannya. 3. Meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Maksudnya, supaya siswa lebih mengerti pembelajaran yang dia
pahami. Kontra 1. Kesulitan dalam implementasi yang seragam di sebuah sekolah. Maksudnya, pembelajaran yang sangat tidak nyaman atau tidak asik bagi siswa. 2. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan lanjut bagi guru. Maksudnya, gurunya kurang mengerti dalam kurikulum K13, kurang update dalam sosial media. Seharusnya guru itu harus mendidik siswanya dan guru juga harus mengerti materi yang akan disampaikan untuk siswa-siswanya. 3. Tuntutan waktu dan sumber daya yang lebih. Maksudnya karena ini siswa sering malas sekolah. Karena kenapa? Mereka sudah full day, waktu malamnya hanya untuk beristirahat atau mempelajari materi yang dia kemarin pelajari. Malah dikasih tugas. Padahal kan mereka sudah belajar sangat banyak dari pagi sampai sore. Terkadang siswa sekarang merasa bosan karena pelajarannya yang tidak menarik. Next, mata pelajaran K13. Ini adalah mapel yang harus siswa bisa pelajari. Contohnya matematika. Disajikan melalui pendekatan konstekstual dan pengembangan pemahaman siswa dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Ilmu pengetahuan alam. Memotivasi siswa dengan eksperimen dan pertemuan, mengajarkan mereka metode penelitian dan karya ilmiah. 3. Bahasa dan sastra Indonesia. Meningkatkan keterampilan berbahasa anak dan mengapresiasi karya sastra Indonesia. Lanjut, masalah tentang K13. Tingkatan kesiapan guru. Guru memerlukan pelatihan yang memadai untuk menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran K13 yang efektif. Karena guru masih banyak yang kekurangan memahami bagaimana cara menerapkan kurikulum K13 dengan baik, dan sarana prasarana tidak memadai atau tidak mendukung, dan penilaian K13 yang sangat bersifat aktualitik. Pemenuhan standar nasional pendidikan. K13 harus memenuhi standar nasional pendidikan, termasuk kriteria penilaian dan peningkatan mutu pendidikan. Dianggap tidak sepenuhnya berhasil, termasuk perubahan mendalam dalam pendekatan pembelajaran implementasi yang tidak konsisten di seluruh sekolah dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraannya pendidikan secara lain. Tantangan administratif dan pendanaan juga dapat memengaruhi efektivitas implementasi dalam kurikulum K13. Kesimpulan, kurikulum 2013 menjadi tonggak dalam inovasi pendidikan Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan implementasi, K13 menyediakan landasan yang kuat dalam mempersiapkan siswa untuk masa depan yang penuh dengan kesepakatan dan tantangan. Siang-siang pergi ke kota, cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Demikianlah presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Saya Rini Meitasari selaku pembuat video. Kalau ada kata salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.